Bersama kita percaya di dalam Tuhan masa depan kita aman. Mari pada sore hari ini kita bangkit berdiri, kita mau berlompat buat Tuhan kita yang ajaib. Amin. There in the days when your heart feel like it's caving in, so there the peace begins. Sure as the dawn calls the sun, Jesus, we hear your love call out the light in us. Come on! Life like you made it, I can't contain it. Hope in the here and now. What a wide horizon in the rise of heaven. Life like you made it, I wanna live it wilder than all my dreams. Such a great adventure. Welcome to the future. There will be days when you find you can't believe your eyes. Faith brings your world to life. Pray in the air, worth the gift. Come on, just let it in. Your best days are still ahead. Life like you made it, I can't contain. Hope in the here and now. What a wide horizon in the rise of heaven. Life like you made it, I wanna live it wilder than all my dreams. Such a great adventure. Welcome to the future. I know who holds, I know who holds, who holds, I know who holds tomorrow. I know who holds, I know who holds, who holds, I know who holds tomorrow. Life like you made it, I can't contain it. Hope in the here and now. What a wide horizon in the rise of heaven. Come on! Life like you made it, I wanna live it wilder than all my dreams. Such a great adventure. Welcome to the future. I know who holds, I know who holds, who holds, I know who holds tomorrow. Kami yakin Tuhan dan percaya setiap kali kami masuk dalam hadirat-Mu, Engkau membawa kami kembali ke dalam rencana-Mu yang sempurna, dalam rancangan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan,
hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginanku
Shalom Impact Youth, apa kabarnya? Pastinya teman-teman semua ada dalam kabar baik-baik, penyertaan Tuhan yang sempurna membuat kita juga baik-baik adanya dalam kasih Tuhan. Amin. Dan hari ini akan jadi hari yang baru untuk kita dalam tema yang baru untuk selama sebulan ini, yaitu tentang kasih. Dan saya akan membawakan firman Tuhan berharap ini jadi berkat bagi kita semua tentang mencintai yang Tuhan cintai. Sebelumnya mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat keberadaan kami sampai hari ini. Kami percaya semua karena Tuhan yang menganugerahkannya bagi kami. Tuhan, dimanapun kami berada, kami mendengarkannya dalam perjalanan. Kami yang mendengarkan di rumah, dimanapun kami berada, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan ada di sana, biar singkapkan segala sesuatu tentang Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Hidup kami memberkati banyak orang lewat Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Bapak, berkati segala sesuatunya, biar apa yang kami sampaikan, yang aku sampaikan, jadi berkat bagi teman-teman semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi sebulan ini kita akan bahas tentang yang namanya kasih, tapi mungkin dari beberapa angle, banyak angle-nya. Tapi di sini hari ini Kak Felix mau sharing, kasih judulnya mencintai yang Tuhan cintai. Mencintai yang Tuhan cintai. Bilang kanan kirinya, mencintai yang Tuhan cintai. Oke. Kita akan bahas supaya semakin mengerti apa yang dimaksud dengan judul ini. Di Yunus ini aku ngambil cerita tentang Yunus. Ada yang tahu Yunus siapa? Jadi kita semua pasti tahu gitu, apalagi yang rajin sekolah minggu pasti tahu tentang kisahnya Yunus berhubungan dengan di perut ikan, pam. Terus hubungannya apa mencintai yang Tuhan cintai? Sabar dulu. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yunus 1 ayat 1-3 tertulis, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Oke, tadi aku bilang bahwa judul perikopnya adalah Yunus, gambarnya lari dari panggilan Tuhan. Yunus dipanggil sama Tuhan untuk mengingatkan bangsa Niniwe tentang hukumannya atas kota itu karena dosa-dosa mereka. Kota Niniwe maksudnya. Niniwe adalah ibu kota Asyur, suatu bangsa yang amat fasik, kejam. Dosanya banyak lah semua di situ. Oke, pertanyaannya, hal yang aneh kenapa? Nah, aku selalu gini ya, jadi ajak teman-teman pikir. Hal yang aneh kenapa? Kenapa Yunus mengingkari panggilan Tuhan, lari panggilan Tuhan? Anehnya kenapa? Semua orang di sini setuju nggak kalau kita cari yang namanya suara Tuhan, bener nggak? Yang kita cari hari ini tuh suara Tuhan. Tuhan maunya gimana? Tuhan maunya apa? Tuhan ngomong dong. Ini Tuhan ngomong. Tuhan ngomong langsung sama Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Datanglah firman Tuhan, berbicara dia. Langsung, gak pakai perantara. Ngomong langsung sama Yunus untuk ngapain? Dia bangun dan pergi. Dia mengerjakan bangun dan pergi, tapi ke kota yang lain. Nah itulah makanya kita harus semua dengerin firman Tuhan, dengerin perkataan Tuhan, jangan setengah-setengah. Suruh bangun dan pergi, perginya kemana? Ke Niniwe, tapi perginya malah ke... Nah setengah-setengah kan udah bangun, kan udah pergi, salah ke tempatnya. Ya kan? Jangan salah, jadi harus dengerin semuanya full, harus benar-benar apa yang Tuhan ngomong, jangan setengah-setengah ngelakuinnya. Tapi berbicara tentang Yunus mengerjakan ini, lari dari panggilan Tuhan, hal yang aneh kenapa? Yunus disebut nabi di kerajaan utara Israel pada masa pemerintahan Yerobeam. Nabi harusnya, kalau namanya nabi itu denger-dengeran sama Tuhan gak sih? Iya gak? Kalau nabi itu harusnya denger-dengeran sama Tuhan. Kok malah Tuhan udah ngomong langsung, kok malah lari? Aneh gak? Ya, apa aku doang yang ngerasa aneh? Apa gue aneh sendiri berarti? Dalam artian gini, ini kan hal yang aneh ketika nabi semestinya mendengar malah minta Tuhan arahannya untuk pergi kemana. Kalau nabi kan gitu ya, suruh Tuhan ngomong ke sini, ngomong. Nabi suruh ngomong sini, ngomong ke bangsa ini, ngomong ke kota ini, pergi ngomong, pergi. Tapi yang ini nih dikasih tahu malah pergi ke tempat lain.
Artinya, setujukah saya? Nah, ya, dengar berarti. Setujukah kita? Kalau, sepakat ya. Kalau Tuhan ngomong artinya dekat. Ternyata kedekatan Tuhan tidak mencerminkan ketaatan. Ternyata kedekatan sama Tuhan tidak mencerminkan ketaatan. Kedekatan dengan Tuhan saja tidak mencerminkan ketaatan. Kenapa? Di sininya nih, nggak bener. Hati. Lalu pertanyaannya, kenapa larinya ke Tarsis? Kenapa milihnya ke Tarsis? Nggak milih ke Gading gitu. Kenapa ke Tarsis? Ya jauh ya kak. Saya aja gitu ya dari mana-mana kejauhan ke sini, makanya nggak datang tiap minggu. Kenapa ke Tarsis? Karena Tarsis itu jadi tempat terjauhnya. Sebuah kota di barat daya di Spanyol sekitar 4.000 km dari Israel. Jauh ya. Dengan demikian Tarsis merupakan tempat terjauh ke arah yang berlawanan dengan Niniwe. Berlawanan, mestinya ke sana malah jalan ke sini. Coba bayangin, bukan lari lagi tuh sih, berontak. Bener gak sih kalau berontak? Kalau berontak kan gini, jangan gitu ya, yang dijanganin malah, kan udah jago kan? Udah pada jago ngelakuin yang dilarang. Jadi gini, dalam artian apa? Ketika memberontak, bukan sekedar lari, tapi ada pemberontakan ketika mengerjakannya yang berlawanan malah. Yunus lari ke Niniwe karena dia pikir dia bisa lari dari Tuhan sejauh mungkin. Dia kira ini tempat paling, ya udahlah gak bakal dicariin. Udahlah gak bakalan nggak inget-inget lagi tentang Niniwe, udahlah kabur aja sejauh mungkin supaya perintah Tuhan batal. Biar perintah Tuhan batal. Tapi jangan sedih, Tuhan punya banyak cara. Sering nyanyi, kau selalu punya cara. Nah emang enak dikasih angin ribut. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat 4 tertulis menggambarkan bahwa ketika si Yunus kabur memberontak jauh dari Tuhan, yang Tuhan bikin angin ribut. Angin ributnya semata-mata bukan ingin membahayakannya, tapi menggoyangkannya untuk kembali sama apa yang Tuhan suruh. Kadang-kadang kita kalau lagi jalan terus tahu-tahu hidup gitu ya, terus ngalamin permasalahan, ngalamin apa, Tuhan jahat. Tuhan jahat. Kok kenapa gini? Tuhan jahat banget, kenapa gini? Tuhan jahat banget, kenapa gini? Padahal maksud Tuhan biar balik. Ini memastikan bahwa ada rencana dalam bahaya. Ada rencana dalam bahaya. Tadi ayat 4 bilang Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ayat 7-nya tertulis, akhirnya semua pada ribut, nih mau gimana nih kita nih, mati nih kita nih satu kapal bareng-bareng. Tapi singkat cerita si Yunus ngapain? Tidur. Semua orang dalam bahaya dia bisa santai-santai tidur, nih kurang ajar banget nih orang. Udah tukang berontak, kurang ajar membahayakan orang lain. Bodoh amat, orang lain mau mati kayak biarin gue mau tidur. Kalian gitu gak? Seringkali mengerjakan sesuatu gak peduli sama omongan orang, bagus. Tapi gak peduli sama apa yang orang lain rasakan, itu salah. Ketika kita melakukan segala sesuatu, tapi tidak memikirkan akibatnya, apalagi kalau membahayakan bagi orang lain, jangan ya. Bahayain diri sendiri aja Tuhan bilang jangan, apalagi bahayain orang lain. Yunus dalam keadaan santai banget ketika orang lain dalam bahaya. Yunus bisa digambarkan dia membahayakan orang lain. Karena ketidaktaatan Yunus, nyawa para pelaut di kapal itu terancam bahaya. Badai di Laut Tengah sebelah timur biasanya gak terjadi sebelum akhir musim gugur. Jadi badai ini sebenarnya gak mungkin terjadi di masa itu. Makanya yang pelaut-pelautnya aneh, nggak mungkin kan, malah pergi kan biar nggak pas badai. Bener nggak sih kok kalian kalau lagi mau pergi kan diatur ya, tahu ya ini musimnya lagi musim ini nih, nah, aman nih pasti nggak ada angin badai. Makanya mereka pergi.
Kenyataannya yang menurut mereka aman, gara-gara ada si Yunus si pemberontak ini bikin mereka dalam bahaya. Yunus pemberontak bikin mereka dalam bahaya, dan ini yang aku kasih judul di sini, makanya ada rencana dalam bahaya. Karena angin ributnya dibuat bukan pada musimnya. Bahasanya gitu. Angin ributnya dibuat bukan pada musimnya, tapi ada rencana di sana. Makanya di Yohanes 1 ayat 5-7 nakodanya bilang, bagaimana mungkin kok lo bisa tidur nyenyak-nyenyak banget? Bangun, berseru kepada Allahmu. Ada kata bangun lagi, berarti ini si Yunus tukang tidur. Tadi waktu Tuhan awal ngomong suruh bangun. Nakodanya ngomong suruh bangun lagi. Tidur melulu nih orang. Bangunlah, berseru kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Satu-satunya orang yang tidur ketika semua dalam bahaya, makanya dibangunin. Bangun, bangun, bangun. Siapa tahu lo tahu nih, kita kenapa nih? Akhirnya mereka buang undi, dan akhirnya kena lah si Yunus yang kena. Coba sih, kalian bisa mikir gak sih rencana Tuhan kok bisa sedetail itu ya? Gara-gara angin ribut, si Yunus dibiarin tidur. Aneh, gara-gara dia nih, ayo bangun dong gini nih. Akhirnya buang undi, kenanya ke dia lagi. Bisa aja. Kenapa gak kena ke yang lain sih? Kenapa ke dia gitu? Dia yang bikin salah soalnya kan. Itu tuh Tuhan tuh kalau bikin segala sesuatu pengen balik, bikin orang pengen balik tuh ada aja caranya. Ada caranya. Maka akhirnya mereka bilang, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Malapetaka ini. Nanyanya ke siapa? Yang bikin. Kasih tahu nih kenapa sih? Gue sih. Ditanya, kerjaan lo apa? Lo ngapain ada di sini? Terus dia ngomong gini, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Bisanya pede-pedenya banget dia ngomong dia takut akan Tuhan. Orang lagi ngelawan. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan yang punya langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Lengkap banget nih orang ngomong. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orangnya mengetahui bahwa ia melarikan diri. Itu akhirnya dengan cerita-cerita tahu, oh ini orang lagi ngelarin diri dari hadapan Tuhan. Akhirnya Yunus bilang apa? Angkatlah aku, buang ke laut. Akhirnya dalam bahaya, yang lain gak bahaya. Karena kenapa tadi gue bilang tuh ada rencana dalam bahaya, tapi di ayat 16 dia bilang apa? Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Jadi sebenarnya di kapal itu banyak banget orang yang gak percaya sama Tuhan. Punya kepercayaan banyak banget, beda-beda. Tapi ayat 14 dimulai, lalu mereka berseru kepada, loh kan Tuhan kan kok gak percaya, kok mereka bisa berseru? Ya aku ajak mikir. Artinya keberadaan Yunus yang tadi dibilang mendatangkan kecelakaan, Tuhan ngubah untuk kebaikan siapa? Para pelautnya, memperkenalkan Tuhan. Keren banget gak? Urusan sama Yunus belum selesai. Urusan sama pelautnya udah selesai. Mereka menjadi sangat takut kepada Tuhan dan mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Yang tadinya gak percaya jadi percaya. Yunus tahu salah dan kesediaannya untuk tanda kutip mati demi keselamatan para pelaut menunjukkan dia tahu kalau dia salah. Intinya begini teman-teman. Dari sebelum ke sana. Yang kita baca sebenarnya kita udah tahu nih hatinya Tuhan. Dari awal hatinya Tuhan ke siapa? Suruh ke Yunus. Waktu ngomong sama Yunus hatinya Tuhan sama siapa? Suruh ke bangsa, suruh ke kota Niniwe. Hatinya Tuhan ada di sana. Oke. Terus dalam perjalanannya, tadi ya Niniwe aku jelasin. Orang-orang yang apa? Yang jahat, amburadul, berantakan, bikin dosa mulu, hobi bener pokoknya. Tapi dalam perjalanannya ketemu para pelaut yang sama. Gak percaya sama Tuhan. Ini juga sama nih, hobi-hobinya nih kurang lebihnya nih. Tapi akhirnya dipakai dengan keberadaan Yunus. Dipakai untuk memperkenalkan Tuhan sama kehidupan mereka. Hatinya Tuhan ada siapa-siapa? Para pelautnya. Untuk dia diselamatkan. Dari bangsa Niniwe, ada Tuhan sama para pelautnya. Oke, aku jalanin pelan-pelan. Dan akhirnya Tuhan berperkara. Yunus masuk ke laut dan ditelan sama ikan besar. Dan teman-teman tahu semua. Atas penentuan Tuhan di depannya, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus.
datang. Berarti dipanggil. Ini tahu-tahu bener, kita coba pikir ya, ini Tuhan sih hebat banget ya. Ikan besar datang cuma buat makan satu orang ini. Hebat banget. Terus akhirnya singkat cerita Yunus ada di dalam perutnya, perut ikannya. Ini sih cerita-cerita sebenarnya kalau kita pikir kayak ini bener-bener apa enggak sih cerita ya. Tapi ya ini cerita yang firman Tuhan kan kita mesti percaya. Ada orang hidup di perut ikan. Yunus mentaati Tuhan akhirnya. Karena dia nyesel ya. Dan akhirnya Yunus mentaati Tuhan. Untuk kedua kalinya. Ini setelah diselamatkan. Berbicara kepada Yunus katanya, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan sampaikan kepada rakyatnya pesan yang kuberikan kepadamu. Maka ada kata apa yang kuning? Yunus mentaati Tuhan dan pergi ke Niniwe. Oke, Yunus taat apa tidak? Taat. Oke, tadi ngomong Yunus dekat sama Tuhan? Ya. Sekarang yang pertama kan badung dulu nih, nggak mau dengerin. Titik ketiga, taat. Oke, kita berhenti sampai situ. Yunus akhirnya taat. Disebarin semua tentang firman Tuhan, bertobatlah, bertobatlah. Penduduk Niniwe percaya sama pesannya Tuhan ini. Mereka menyesali dosa-dosa mereka. Lalu Tuhan menyesal karena malapetaka yang telah dirancangkan terhadap mereka dan ia tidak jadi melakukannya. Hatinya Tuhan ada sama siapa tadi? Bangsa, kota Niniwe. Ya, penduduk Niniwe yang ada di sana. Dan akhirnya kejadian juga bahwa Niniwe bertobat. Niniwe bertobat tidak jadi melakukan, udah bertobat atas segala sesuatunya, dan Tuhan tidak jadi melakukan apa yang dirancangkan malapetaka bagi mereka karena dosa-dosa mereka. Nah, ini yang jadi lanjutan yang mau Kak Felix kasih poin. Yunus dekat sama Tuhan. Yunus mendengar suara Tuhan. Yunus mentaati Tuhan. Tapi ayat 3 tertulis, Yunus 4 ayat 1, Yunus 4 ayat 1 sampai 3. Yunus sama sekali, ini aku pakai bahasa Indonesia masa kini. Yunus sama sekali tidak senang dengan hal itu, ia malahan menjadi marah. Lalu ia berdoa, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan sebelum berangkat dari rumahku dulu bahwa Engkau pasti akan berbuat begini? Itulah sebabnya aku langsung melarikan diri ke Spanyol. Aku tahu bahwa Engkau Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, lemah lembut, dan selalu siap untuk mengubah rencana penghukuman. Sekarang ya Tuhan, biarlah aku mati saja, sebab lebih baik aku mati daripada hidup. Aneh gak? Kenapa Yunus bisa berpikiran begini? Saking bencinya sama Niniwe. Dan gak suka Niniwe diselamatin sama Tuhan. Yunus mentaati Tuhan, tapi ternyata dia cuma jalanin, gak pakai hatinya. Dia hanya mentaati, tapi gak pakai hatinya. Kita menggambarkan jelas akan karya keselamatannya Tuhan bagi kota Niniwe ini, menggambarkan bahwa keinginan Tuhan yang utama yaitu menunjukkan belas kasihan, bukan melaksanakan hukuman. Menunjukkan belas kasihan, belum kesini poinnya. Menunjukkan belas kasihan, bukan menjalankan hukuman. Dan yang kedua, cerita ini menggambarkan bahwa Tuhan gak pengen satu orang pun binasa tanpa mengenal dia. Karena dalam setiap perjalanannya Yunus tentang siapa? Orang kenal Tuhan, orang kenal Tuhan, orang kenal Tuhan. Sayangnya Yunus responnya gak suka akan hal ini. Dia dekat sama Tuhan, dia dengar suara Tuhan, tapi dia gak dapet apa yang ada di hatinya Tuhan. Dia gak dapet apa yang ada di hatinya Tuhan. Yunus sama sekali gak senang, malah jadi marah. Kenapa dia gak suka bangsa Asyur di kota Niniwe ini bertobat? Karena saking jahatnya bangsa ini sama bangsa Israel.
Dan kalau ini bertobat bisa jadi ancaman buat bangsanya. Sehingga dia gak suka Tuhan melakukannya. Artinya Yunus taat, tapi yang pertama, dia gak suka akan apa yang Tuhan buat. Tuhan buatnya yang aku mau aja, yang aku gak mau jangan. Mementingkan perasaan dan kemauannya sendiri. Kalau di sini mungkin Yunus baik buat bangsanya karena dia mementingkan bangsanya. Bangsa gue udah menderita banget nih. Kalau dia diberkati Tuhan, nanti injek-injek kita lagi. Tentang bangsanya, tentang dirinya, tentang apa yang dia mau, tentang apa yang dia rasa. Yunus taat, tapi dia gak suka akan apa yang Tuhan buat. Keinginannya, Tuhan buatnya yang aku mau aja. Tuhan buatnya yang aku suka aja. Tuhan buatnya yang aku senang aja. Kalau aku gak suka, aku gak senang, jangan bikin ya. Doa gitu gak kamu? Yunus sama sekali gak senang dengan hal itu, malah menjadi marah. Di sini menggambarkan kalau marah berarti apa? Gak suka. Orang kalau gak suka, marah. Gue gak suka ya lo kayak begini ya. Tuh kan marah kan, itu kan kata-kata pertama gitu ya. Gue gak suka ya lo ngomongin gue di belakang ya. Gue gak suka ya lo dandan kayak gini, kecantikan banget lo kan, gue gak mau kalah cantik. Ya kan kalau kakak-kakak kelas gitu. Bener gak sih? Awalnya selalu gue gak suka ya, gue gak suka ya, gue gak suka ya. Ini ngomongnya kurang lebih gambarnya gitu. Gue gak suka ya Tuhan ya, ini diselamatin, gue gak suka. Gue udah tahu lo bakalan begini. Gue gak suka ya. Berani-beranian nih sama Tuhan ngomong gitu. Kan gue udah bilang, nanti Tuhan kan baik, pasti kan diselamatin. Giliran gue datang ke sini pasti kan mereka akan dengerin. Begitu dengerin mereka akan diampunin, begitu diampunin nanti injek-injek bangsa gue lagi. Ketakutannya tuh gitu tuh. Aku gak mau. Mati aja gue. Lebih baik aku mati daripada hidup. Udah mati aja. Gue hidup ngeliatin orang malah diberkati Tuhan. Orang jahat-jahat gitu diberkati Tuhan. Gak adil dunia. Tuhan juga gak adil. Iya dong, ngerti bahasanya ya. Ceritanya kurang lebih begitu ya. Setuju ya. Waktu itu kata-kata Kak Felix, bukan kata-kata Yunus. Dalam artian apa? Dia marah ketika ini kejadian gitu. Ngerasa kayak mestinya tidak mendapatkan kasih Tuhan. Suka syirik gak sama orang jahat kalau diberkati Tuhan? Tuhan kan dia udah ngelakuin itu sama hidupku. Kecelakaan kek. Jahat banget sih. Tapi kan bener kan hatinya gitu pasti kalian kan. Kalau ada orang jahat kayak kecelakaan kayak mau bilang tabrak nih wah gitu kan. Kalau udah jalan gitu kan dar. Syukurin gitu, langsung kita pengen nyukurin ketika yang kita gak suka gitu ya. Nah ini karena kita mau-maunya aja gitu. Jadi taat sebenarnya gak berarti ketika hatimu ingin mengerjakan yang kamu mau aja. Tuhan kerjain yang aku mau aja. Jangan kayak gini Tuhan, gak asik, sakit, sebel. Yang kedua, Yunus taat tapi meninggalkan hatinya Tuhan, taat tanpa hati. Kak kayak pernah contohin hal ini ketika nyuruh minta tolong, gak nyuruh kalau bahasa di rumahnya Kak Felix. Minta tolong, karena setiap kali kalau Kak ini gini Pak, minta tolongnya mana ya. Minta tolong anaknya Kak Felix untuk Kak tolong ambilin ini ya. Terus Zizi bilang, Zizi melulu. Tapi dia tetap ngambilin. Zizi melulu papa, dedek ya disuruh. Nah, kalau dedenya senang disuruh-suruh. Diminta tolong dedenya senang, malah kalau suruh kakaknya dedenya yang ngambil duluan. Nah kira pas gitu kakaknya marah. Dede orang kakak yang disuruh loh. Giliran papanya suruh gak mau, giliran dedenya ngambil marah. Nah kamu gitu gak? Taat melakukan tapi meninggal. Tapi ketika tanpa diminta melakukannya, beda rasanya. Ketika Kak Felix pulang, Papa haus ya? Tahu emang Kak Felix haus pengen minum. Terus dia main ambilin aja minum. Ini buat papa minum. Waduh enak banget bapak rasanya, senangnya. Ketika anaknya perhatiin segitunya. Beda banget taat waktu melakukannya dengan hati sama taat yang tanpa hati. Ya kamu tolong lakukan ini yang sebaik mungkin ya. Ya udah gue ngelakuin aja lah, capek banget gue. Ya udah gue kerjain, syukur lah, ntar hasilnya bodo amat gue. Kak Felix juga suka gitu sih.
Taat melakukan tapi meninggalkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, Yunus taat tapi dia menempatkan dirinya jadi oposisi. Ketika Tuhan melakukan itu, gue mati aja. Kalau lo bikin gini, putus kita. Kalau lo bikin gini, kita gak temenan lagi ya. Kalau lo bikin gini, selesai, kita gak ada urusan. Itu bukankah menandakan diri kita di oposisi, berlawanan, bener ya? Kalau kamu ngelakuin ini, lo jahat begini, oke, ya gak temenan. Lo ngelakuin ini, udah jangan panggil-panggil gue sayang. Memposisikan diri jadi oposisi. Karena apa? Karena balik lagi, dia gak mau melihat Tuhan mengerjakan yang seharusnya dikerjakan. Jadi oposisi. Tadi Yunus taat, tapi maunya saja yang dikerjakan. Yunus taat, tapi tanpa hati. Yunus taat, memposisikan diri jadi oposisi. Lalu apa kata Tuhan? Yunus 4 ayat 4. Jawab Tuhan, engkau tak punya alasan menjadi marah begitu. Terus Tuhan bilang kan, begitu dia marah bilang, lu gak punya alasan buat marah. Gak punya alasan buat begini, gak punya alasan buat gitu. Kenapa? Karena Yunus menganggap lebih memiliki. Semestinya kasihnya Tuhan buat bangsa Israel aja. Kasihnya Tuhan tuh buat aku saja. Berkatnya buat aku aja, orang lain jangan. Ini hak yang aku miliki, orang lain jangan. Dia gak pengen Tuhan mengasihi bangsa lain kecuali Israel. Apalagi bangsa yang rese, bangsa Asyur. Yunus lupa bahwa rencana Tuhan bagi bangsa Israel adalah agar mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tapi yang dia hidupi, yang dia tahu adalah untuk jadi berkat supaya bangsa ini bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa ini aja, yang lain bodo amat. Bangsa ini aja, yang lain gak usah diberkati Tuhan. Padahal Tuhan punya hatinya sama semua orang. Tuhan punya hatinya sama banyak orang supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Diawali lewat apa? Kebencian yang ada dalam hatinya. Kalau benci membuat hati kotor sehingga gak nyampai sama hatinya Tuhan. Kebencian membuat hati kotor, gak capai hatinya Tuhan. Kebencian dapat membuat seseorang menolak panggilan Tuhan. Bahkan dapat membuat orang lain menderita. Yunus yang mengenal Tuhan membenci Niniwe sebagai bangsa kafir dan jahat. Tapi ujungnya dia juga membenci apa yang Tuhan kerjakan. Next. Alasan Yunus mengerjakannya karena tidak mencintai apa yang Tuhan cintai. Kalian yang ngaku anak-anak Tuhan, kalian yang bilang bahwa aku anak-anak muda yang Tuhan siapkan untuk ke depan. Pertanyaannya, apakah kalian mencintai yang Tuhan cintai enggak? Apakah kalian melakukannya atas dasar suruhan, atas dasar permintaan, atas dasar takut masuk neraka? Tahu ditakutin siapa? Atau atas dasar hal-hal lain? Atau karena aku mencintai yang Tuhan cintai? Kak Felix kasih contoh gini. Kak Felix dulu gak suka makan sate kambing. Gak suka makan bawang merah. Setiap kali ngelihat papahnya Kak Felix, kalau lagi makan, kita lagi makan sate gitu ya. Sebelum satenya datang, bawang merah udah dipisahin dari acar-acarnya sama papanya Kak Felix. Apaan sih Bapak bisa Bapak makan bawang merah begitu? Nggak apa-apa, ini buat nurunin ininya nantinya, nurunin daging kolesterol dagingnya katanya gitu. Dan dia kunyahin bawang merahnya. Yang dulunya Kak Felix bilang, apaan sih Bapak begini? Kak Felix doyan. Tapi sekarang gak bisa makan, kasihan. Sekarang gak bisa makan gara-gara sakit. Tapi maksudnya gini, Kak Felix tiba-tiba mencintai apa yang Papa cintai. Tiba-tiba
Kok Kak Felix yang tadinya nggak tahu apa-apa, nggak ngeliat apa, kok tiba-tiba bisa ada di mimbar begini? Yang papahkannya Kak Felix cintai dulu bisa beritain firman Tuhan. Kok bisa-bisanya ya apa yang Papa pandang dulu sama orang-orang yang gak punya, orang-orang susah, kok bisa-bisanya Kak Felix juga cintai yang sama gara-gara Papa Kak Felix. Ini baru ngelihat ketika belajar tentang, oh ternyata kita harus tahu bahwa itu ada di hati kita. Udah Tuhan taruh ketika kita bilang, Tuhan, aku hidup untuk Tuhan. Taruh hatimu dalam hatiku. Secara tiba-tiba, tapi tiba-tibanya kita, tapi dalam rencana Tuhan, kita mencintai apa yang Tuhan cintai. Kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita menghidupi apa yang Tuhan mau kita hidupi. Karena kemampuan itu udah Tuhan titipin, udah taruh. Tuhan susah banget Tuhan. Ngelepasin dosa ini Tuhan susah banget Tuhan. Kalau gak ngapa-ngapain bawaannya pengen nonton porno mulu. Tuhan kalau gak lagi gini-gini bawaannya pengen bikin dosa mulu. Tuhan kalau gini banyak banget Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Terus Tuhan bilang apa? Cintai yang aku cintai. Kamu bisa karena kemampuanku sudah ada di dalam hatimu. Ketika Yunus mengerjakannya tanpa mencintai Tuhan, ada rencana Tuhan yang gagal? Ada gak tadi kalian lihat rencana Tuhan gagal? Tapi Yunus kehilangannya. Yunus kehilangannya. Jangan sampai Tuhan cuma pakai kita untuk rencana Tuhan bagi orang lain, tapi kita kehilangan Tuhan. Ketika kita melakukannya tanpa hatinya Tuhan. Ketika kita melakukannya cuma karena disuruh. Ketika kita melakukannya karena ketakutan. Ketika kita melakukannya dengan alasan lain. Di luar alasan hatinya Tuhan ada dalam hidupku, ada dalam hatiku. Sehingga memampukan aku mencintai apa yang Tuhan cintai. Kita bisa berteriak, Tuhan kasih generasi ini bagiku. Tuhan, orang tuaku bertobat. Tuhan, dipulihkanlah segala sesuatu dalam kehidupanmu. Kita bisa berdoa, berteriak. Ketika kita tahu bahwa itu yang Tuhan cintai juga, percayalah akan jadi hal yang lebih mudah mengerjakannya. Kak Felix punya adik-adik, ini salah satu adiknya. Ada di sini. Dari dulu-dulu gitu ya, punya itu pengen begitu aku udah bener duluan lah bahasanya gitu ya. Tapi nggak pernah, ya gini gitu. Sampai akhirnya aku tahu bahwa Tuhan punya waktunya masing-masing kok sama masing-masing orang. Kadang-kadang kita aja maksa, maunya sekarang, maunya begini. Tuhan pengen papa kenal Tuhan, maunya sekarang, maunya begini, langsung besok dibaptis sama Pastor Jojo. Maunya itu. Tuhan maunya begini, maunya sekarang gini. Tapi kita lupa kalau hatinya Tuhan ada loh. Hatinya Tuhan ada loh dalam setiap apa yang kamu doakan. Hatinya Tuhan ada loh semua orang diselamatkan, termasuk keluargamu, termasuk masa depanmu, termasuk segala sesuatu yang kamu takutin hari ini. Hatinya Tuhan ada di situ loh. Sehingga membuat kamu bisa lebih enteng untuk jalanin hari demi hari. Karena tahu Tuhan punya waktunya. Tuhan punya waktunya. Karena itu bagian dia mencintainya. Sehingga hari ini aku juga mencintai apa yang Tuhan cintai. Kalau Tuhan gak cinta ini, aku gak mau kerjain. Kalau Tuhan gak sayang ini, aku gak mau ngerjain. Yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, kekuatan dalam kehidupanku yang gak jauh dari kebenaran yang Tuhan udah tetapkan. Itu yang aku cintai. Sekalipun berat aku melepaskannya, tapi aku tahu cintanya Tuhan yang memampukanku mencintai apa yang Tuhan cintai. Jangan cuma mengerjakannya. Jangan cuma jadi anak-anak muda yang taat. Jangan cuma jadi orang yang mengerjakannya.
tapi taruh hatimu. Tuhan mencintai ini, aku juga mencintainya. Aku mengerjakan dengan cinta ini, sehingga cintanya Tuhan keluar dari hidupku bisa memberkati banyak orang, supaya mereka juga ngerasain cintanya Tuhan. Tergambar ceritanya, Tuhan hatinya ada sama jiwa-jiwa. Tuhan hatinya sama keluargamu. Tuhan hatinya ada sama buatmu. Cintanya ada di situ. Gak mungkin dia melepaskanmu, karena kamu yang dia cintai. Gak mungkin dia melepaskan keluargamu, karena keluargamu yang dicintai. Gak mungkin dia melepaskan masa depanmu, karena kamu dicintai dia. Masa depanmu pun ada dalam cintanya Tuhan. Orang yang mencintai masa depannya akan mengerjakannya hari ini dengan baik. Orang yang mencintai keluarganya akan jadi berkat buat keluarganya. Orang yang mencintai dirinya, dalam artian bukan cinta diri sendiri, dia akan mengupgrade dirinya, membawa seperti apa yang Tuhan mau. Orang mencintai Tuhan tidak mungkin melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, bahkan melakukan sesuatu yang menyenangkannya. Makanya Santo Agustinus bilang nih, cintailah Tuhan, lalu lakukan apa saja yang kamu sukai. Maksudnya apa? Ketika kamu mencintai Tuhan, pasti kamu mengerjakan apa yang dia cintai, karena yang Tuhan cintai jadi kesukaan buatmu. Aku senang banget Tuhan mengerjakan ini walaupun gue dicaci maki. Gue senang banget mengerjakan ini walaupun aku dikatain sok kudus. Gue senang banget ngerjain ini walaupun aku dibilang kok begini, kok begitu. Gak usah sok-sokan. Aku mencintai apa yang aku kerjakan ini. Setiap hari aku berdoa kepada Tuhan walaupun aku lihat papa mamaku gak balik juga, gak beres-beres juga. Aku mencintai ini bukan karena supaya papa mamaku balik. Aku mencintai ini bukan karena supaya papa mamaku sehat. Aku mencintai ini bukan supaya aku diberkati Tuhan, tapi aku mencintai ini karena Tuhan mencintai apa yang aku kerjakan. Cintailah Tuhan, lalu lakukan apa saja yang kamu sukai. Mari tutup sama ayat ini. Klik next ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ketika kamu taat melakukan tanpa hati, kamu taat pura-pura. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Pada dasarnya, Paulus mengingatkan kita, mencintai apa yang dicintai Tuhan, membenci apa yang dibencinya. Sehingga Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupanmu. Malam hari ini kami mau ajak teman-teman semua, tutup matanya boleh. Tuhan, ampuni kami kalau sampai hari ini ternyata kami belum mencintai apa yang Tuhan cintai. Ternyata sampai hari ini kami masih melakukan segala sesuatu demi masa depan kami saja. Ternyata yang kami kerjakan hanya demi keluarga kami saja. Ternyata apa yang aku kerjakan hari demi keselamatanku saja. Bahkan yang kami kerjakan demi kesenangan kami saja. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami tahu dan percaya Tuhan, bahwa cintanya Tuhan yang membuat kami ada sampai hari ini. Sehingga cinta itu yang memampukan kami mencintai apa yang Tuhan cintai. Kami enggak melihat segala sesuatu dengan cara pikir dan cara pandang dan cara mau kami. Tapi seperti apa yang Tuhan mau. Dan biarlah dalam pengiringan kehidupan kami akan Tuhan, otomatis itu akan keluar dari hati kami yang mencintai Tuhan dan mencintai perbuatan Tuhan, mencintai rencana Tuhan dalam hatinya Tuhan. Dan biar ini jadi komitmen kami untuk mengikut Yesus selama hidup kami.
Pastinya teman-teman semua diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya dan mengingatkan kita bahwa cintanya Tuhan memampukan kita untuk mencintai apa yang Ia cintai dan berharap ini jadi berkat bagi kita semua. Terus saksikan Impact Youth yang ada setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan kami mengundang teman-teman yang ada di Jakarta, khususnya Kelapa Gading, Rawamangun, dekat-dekat sini Sunter dan sekitarnya, bisa ikuti ibadah onsite kami bersama-sama setiap hari Minggu jam 5 sore. Setiap hari Minggu jam 5 sore di mana? Di Gereja Impact Community Indonesia, lantai P3. Dan berharap teman-teman bisa bertumbuh bersama dengan kami setiap minggunya. Dan bawa juga Gereja Impact Community Indonesia ada ibadah umumnya jam 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Baik teman-teman yang mau ibadah lagi, teman-teman yang mau ajak orang tuanya juga bisa beribadah bersama dengan kami setiap minggunya. Dan Gereja ICI bukan hanya ibadah mingguan saja, kami punya komsel yang kami bernama Impact Family. Teman-teman bisa gabung bersama-sama dengan kami, punya teman-teman yang mendukung, mendoakan keluarga yang baru di dalam Tuhan. Tinggal scan QR Code yang ada di sini. Nanti akan diarahkan ke via Zoom yang ada online dan ada beberapa titik di Jakarta, Bandung, dan Surabaya untuk komsel onsite-nya. Jadi komselnya ada online, ada onsite, semua bergantung segmen masing-masing. Berharap teman-teman bisa bergabung bersama dengan kami di Impact Family. Dan sendiri Impact Youth ada komselnya di setiap Sabtu jam 4 sore. Teman-teman kalau mau ikut tinggal hubungi admin di sini. Komselnya komunitasnya, kita bicara sama-sama, saling sharing, habis itu kita bisa olahraga bareng, kita jalan bareng. Baik ada yang futsal, basket, kita ada yang jogging, ada yang games. Jadi teman-teman bisa bergabung bersama dengan kami, seru-seruan tapi juga nggak lupa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan teman-teman bahwa Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus. Teman-teman bisa gabung bersama dengan kami. Kalau mau kami layani, baik yang punya sekolah, kepengen Natalan, dan lain-lain. Ada pelayanan-pelayanan komunitas yang ada. Tinggal hubungi admin yang ada. Kami siap melayani teman-teman semua. Dan terakhir teman-teman bahwa Impact Youth ada juga karena supportnya orang-orang yang ada bersama-sama dengan kami. Dan kami mensupport setiap apa yang dikerjakan Yayasan Tangan Pengharapan. Dan seperti yang teman-teman tahu, tinggal beli baju-baju keren ini. Banyak banget macamnya. Ada yang edisi-edisi Natal dan banyak macam lainnya. Teman-teman bisa pilih di sana. Tinggal scan yang ada, baik via online yang ada. Atau teman-teman mau store langsung di Mall of Indonesia lantai P3, kalian bisa beli langsung. Karena setiap penjualannya, keuntungannya untuk makanan gratis dan pendidikan gratis anak-anak di pedalaman. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda,
Ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.